Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Robert Walter Mongisidi lahir di Malalayang, Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 14 Februari tahun 1925. Dia adalah anak keempat dari Petrus Mongisidi dan Lina Suwawa. Panggilan akrabnya semasa kecil adalah Bote. Seperti penduduk pada umumnya, orang tua Robert Walter Mongisidi bekerja sebagai petani kelapa. Dari hasil kelapa inilah, sang ayah dapat menghidupi keluarganya. Pada tahun 1931, Robert Walter Mongisidi mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar Hollands Inlandse School atau HIS. Kemudian berlanjut ke Sekolah Menengah Mirwit Gebreid Lager Onderwijs atau Mulodi Frater Don Bosco Manado. Pada 1942, Perang Pasifik meletus dalam Perang Dunia II. Jepang datang dan menduduki wilayah Indonesia. Karena kondisi ini, Robert Walter Mongisidi terpaksa untuk berhenti dari sekolahnya. Robert Walter Mongisidi kemudian dididik untuk menjadi seorang guru bahasa Jepang di sebuah sekolah di Timohon. Setelah studinya, ia pun mengajar bahasa Jepang di Liutung, Minahasa, dan Luwuk, Sulawesi Tengah. Tugasnya menjadi guru tidaklah berlangsung lama, ia ingin mendapat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Robert Walter Mongisidi pun terpaksa pindah ke Makassar, yang sampai akhirnya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada bulan September tahun 1945, Belanda berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas Indonesia setelah berakhirnya Perang Dunia II. Mereka kembali melalui NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, administrasi sipil Hindia Belanda. Robert Walter Mongisidi yang tidak menerima kedatangan Belanda, menjadi terlibat dalam perjuangan melawan NICA di Makassar. Tidak lama kemudian, tentara Belanda mengambil alih Naral di Mariso yang dulu ditempati Jepang. Rakyat Sulawesi pun menjadi marah, mereka tidak suka diperintah kembali oleh Belanda. Robert Walter Mongisidi bersama dengan kawan-kawan dalam organisasi Angkatan Muda Pelajar menyusun sebuah siasat. Mereka akan kembali merebut wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, terjadilah pertempuran di kota Makassar yang dipimpin oleh Robert Walter Mongisidi. Sayangnya, persenjataan yang dimiliki oleh Robert Walter Mongisidi telah kalah modern, sehingga markas di Jongaya berhasil dikuasai musuh. Robert Walter Mongisidi bersama para pemuda lain pun tertangkap oleh Belanda. Setelah ia dibebaskan, Robert Walter Mongisidi pergi menuju Polombangkeng, selatan Makassar. Di sana terdapat markas pejuang yang dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo. Pada tanggal 17 Juli tahun 1946, Robert Walter Mongisidi dengan Ranggong Daeng Romo dan lainnya membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS. Sejak para pemuda dan pejuang ini bergabung, mereka pun gencar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Belanda pun merasa sudah tidak aman lagi dan menderita. Dari pertempuran ini, nama Robert Walter Mongisidi menjadi lebih sering terdengar berkat keberanian dan kenekatannya dalam melawan Belanda. Oleh karena itu, Belanda menugaskan polisi rahasia untuk mencari dan menangkapnya. Bahkan, Belanda sampai menyelenggarakan sayembara, bahwa bagi siapa saja yang berhasil menangkap Robert Walter Mongisidi hidup atau mati akan diberi hadiah uang yang banyak. Pada bulan Februari tahun 1947, Robert Walter Mongisidi berhasil ditangkap. Karena terkenal berani, ia pun dirayu dan dibujuk untuk bersedia bekerja sama membantu Belanda. Namun, Robert Walter Mongisidi tidak bersedia. Setelah sekitar 8 bulan mendekam di penjara, Robert Walter Mongisidi pun dibebaskan. Namun ia hanya mampu menikmati udara segarnya selama 9 hari saja, karena Robert Walter Mongisidi kembali ditangkap oleh Belanda. Pada tanggal 26 Maret tahun 1949, Robert Walter Mongisidi pun diadili oleh pengadilan Belanda. Karena terus menolak tawaran Belanda, Robert Walter Mongisidi pun dituduh mengacau, dan lainnya.
Ia pun dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Pada tanggal 5 September tahun 1949, Robert Walter Mongisidi ditembak mati oleh pengadilan Belanda. Jenazahnya kemudian disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar pada tanggal 10 November tahun 1950. Atas jasanya kepada Indonesia, Robert Walter Mongisidi dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 6 November tahun 1973. Dia juga mendapatkan penghargaan tertinggi negara Indonesia, Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tanggal 10 November tahun 1973. Bintang Mahaputra Adi Pradana adalah kelas kedua dari tanda kehormatan Bintang Mahaputra, atau setingkat di bawah Bintang Republik Indonesia. Sebagai kelas dari Bintang Mahaputra, bintang ini diberikan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, namanya dijadikan nama bandara di Kendari, Sulawesi Tenggara, Bandara Walter Mongisidi atau kini Bandar Udara Haluoleo. Namanya juga dijadikan sebagai nama kapal Angkatan Laut Indonesia KRI Walter Mongisidi dan Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Robert Walter Mongisidi di Manado, Sulawesi Utara. Pahlawan yang terkenal dengan setia hingga akhir di dalam keyakinan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.